Hey, pastikan kamu sudah subscribe channel ini ya. Oke, lanjut. Hai, welcome to our channel. Jadi, harusnya sini kami ada bertiga, tapi karena lagi social distancing, jadi kita ngupload masing-masing lah. Gue ngupload yang ini, teman gue yang lain ngupload yang lain juga. Jadi, hari ini gue bakal nyertain paranormal experience gue selama gue PKL di salah satu rumah sakit. Jadi kita samarin aja, namakan aja rumah sakit X. Well, 2 hari sebelum itu kami cek log dulu ke rumah sakitnya. Terus abis cek log kita ke ya Allah, maafkan seorang motor ya Allah. Habis cek log kita mencoba untuk mencari-cari tempat tinggal karena di perjalanan dari rumah dan kosnya teman gua itu sekitar 1-2 jaman lah. Terus kita dapat yang pas, oke, kita ambil deal. Ya Allah, maafkan seorang motor. Deal, kita ambil rumah itu. Terus 2 hari kemudian kita datang random sih, ada yang datang jam 3-an, ada yang datang jam 4, ada yang datang maghrib. Nah, gue itu datang maghrib. Terus malam pertama pas kami di tempat ini, oh ya, gue ceritain dulu deskripsi rumah itu lantai 2. Terus ada 3 kamar, di bawah 1, di atas 2. Tapi di bawah yang 1 ini kita nggak gunain karena di bawah itu masih ada barang-barang si pemilik rumah. Oke. Terus kita pakai yang 2 di atas. Di kamar gua itu ada kamar mandi. Terus bisa untuk 6 orang tidur. Dan di kamar sebelahnya itu bisa untuk 4 orang tidur. Well, jadi malam pertama gak tau kenapa gue tiba-tiba gak bisa tidur, padahal gak biasanya seperti itu. Kalaupun gue nginap di rumah temen gue atau di kos temen gue enjoy aja tidur, gak ada apa-apa, gak gelisah, gak apa ya. Kalau ngantuk ya tidur. Tapi gak tau kenapa ini tiba-tiba gue gelisah. Jam 12 malam tuh kita sudah pada baring di bawah tikar, terus ada yang tidur di atas kasur. Terus nggak tahu deh, tiba-tiba gue nggak bisa tidur sampai jam 2. Terus pagi-paginya ada teman gue yang bilang gini, kamu dengar nggak, ada yang dengar nggak semalam suara orang jalan di depan kamar? Jadi di depan kamar kami itu masih sangat luas kamar, terus masih ada di depannya tuh kayak masih sangat luas sebelum turun tangga. Terus di depan mana sih ini kamar, di depan sininya itu ada balkon, terus depan sininya itu yang depan kamar itu yang luas. Nah, yang depan sini itu balkon, yang depan bagian sininya itu yang gue bilang tadi luas, yang sebelum turun ke tangga. Di situ yang kayak ada orang jalan, terus nggak tau lah, gue nggak dengerin apa-apa. Terus ada yang nyawa, teman gue bilang, iya gue juga denger. Terus gue bilang, pantasan gue kan biasanya sih kalau kayak gue gelisah tidur atau apa gitu, biasanya ada nih. Cuman waktu itu gue masih positive thinking, enggak nih, mungkin karena gue baru di sini, gue hanya bilang gitu. Terus waktu itu kita ya udah aja sih, kan ya siapa tahu emang itu penyambutan bagi penghuni rumah itu kan. Oke, terus waktu itu ada juga ini ceritanya pagi guys. Jadi waktu itu jam 6 kurang 15 kalau nggak salah,
teman gue yang kamar sebelah dikira gue yang lewat karena waktu itu gue posisinya pakai tank top putih, terus yang teman gue lihat itu orang pakai baju warna putih lewat aja gini. Terus kan kalau misalnya kita lewat kalau kita mau naik atau turun tangga tuh dia bisa kelihatan lewat kamarnya ya, kamar sebelah ini dia bisa kelihatan. Jadi pas gue mau turun tangga, temen gue bilang jadi pas dia lihat pas dia lihat bayangan lewat itu, setelahnya gue baru bangun mau turun tangga. Terus gue dipanggil, Fit. Terus gue bilang, apa? Terus gue ke kamarnya, dia bilang, oh enggak. Terus gue bilang, apa sih? Terus dia bilang, tadi gue lihat bayangan putih lewat, gue kira lu, tapi hanya sekilas. Makanya gue bilang, masa lu sih yang jalan secepat itu? Nah, gue bilang, bukanlah, orang gue aja baru bangun. Terus ada lagi kejadian 2 hari terakhir sebelum kami selesai PKL di tempat sana. Terus itu hari posisinya kita semua udah tidur baring di bawah, udah gelar kasur apa segala macam. Terus tengah malam kan kita kalau mau tidur itu kita nggak langsung tidur, kita main HP dulu lah apalah. Jadi gua main HP, teman gue yang di atas juga belum tidur, satu orang di atas kasur itu ada yang tidur 2 orang. Terus yang satunya itu belum tidur, gua juga belum tidur. Maafkan suara motor ya guys. Terus main HP, tiba-tiba depan kamar tuh tiba-tiba kayak ada orang jalan. Tapi gue masih berusaha positive thinking, mungkin itu teman gue yang di kamar sebelah. Terus kok jalan lagi, jadi gue saling tatap dong sama temen gue yang di atas. Itu apa kayak gitu. Terus gue bilang lagi, nggak mungkin itu orang kamar sebelah kali. Terus yang ketiga bunyi, dia jalan lagi. Terus dia jalannya kayak menuju kamar kita, and then guys, suara pintu itu bunyi. Dan kalian tahu pintu kamar kami itu kayak gini digesernya, dan itu bukan kayu, itu kayak semacam besi, tau nggak? Pintu kamar mandi yang kayak besi-besi gitu, kayak gitu. Terus kami, kalau nggak salah waktu itu kami tidur hanya 3 orang karena teman gue 2 orang itu shift malam. Gue loncat ke atas tempat tidur, tahu nggak? Padahal teman gue yang tadi itu sakit. Gue loncat ke tempat tidur, itu apa. Terus gue sambil istighfar, baca inilah baca itulah, karena pada saat itu posisinya HP gue kuotanya habis, jadi nggak bisa putar suara-suara di YouTube, pokoknya nggak bisa semuanya. Terus habis dia kayak habis dia bunyiin pintu itu, dia bunyiin lagi pintu kamar mandi, si makhluk halus ini bunyiin pintu kamar mandi. Makin takut dong. Terus teman gue ini, gue minta tolong, bisa nggak tolong yang ada pulsanya telepon orang kamar sebelah, karena teman gue yang punya teman ini gue ini di kamar sebelah. Bilang, telepon ini tuh pakai telepon biasa kalau nggak bisa WA, karena biasanya dia tuh teleponan sama doinya tengah malam terus nggak dimatiin, dia telepon WA, jadi gue pakai telepon biasa, telepon seluler. Terus gue bilang, halo. Terus dia bilang, apa? Dia tuh suara kayak baru bangun gitu. Apa sih? Di kamar gue masa ada orang yang bunyiin kamar mandi, terus masa ada angin, kan jendela tertutup. Terus bilang, nggak ada tuh, nggak mungkin perasaan lo aja kali. Terus gue bilang, bukan, ini kami dengar semuanya. Terus gue bilang
lu kesini dong. Terus dia bilang, ah lu aja lah yang kesini, gue ngantuk. Terus bilang, gue juga takut. Terus gue memberanikan diri buka pintu. Terus cara buka pintu itu kayak gini, pintu terus mengintip dulu ada orang nggak. Gue takut kalau tiba-tiba dia muncul depan gue gitu. Gue giniin nggak ada orang, jadi gue berani jalan ke kamarnya dia. Terus gue bilang, ada yang masuk kamar mandi. Bilang, masa? Iya. Bilang, ya udahlah besok aja. Terus ternyata rumah itu ada punya 2 penghuni. Terus dia tinggal di bawah kamar depan, yang pintu kamar depan yang di luar. Itu kamar bawah yang pintunya di luar. Kita baru tahu, dan ternyata itu temannya teman gue udah pagarin rumah itu. Tapi kalau malam katanya memang dia suka jahil. Jadi guys, itu paranormal experience gue selama PKL di rumah sakit X. Tapi ini baru di rumahnya, di rumah sakitnya belum. Jadi soal rumah sakit part berikutnya baru nanti aku ceritain. Oke? Bye bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe and share. Oke, bye bye.